Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fikri Farihin sebagai dosen pengampu, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Di sini saya atas nama Saiful Anwar dengan NIM 2021 0960 11 960, Prodi PAI 5C. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS, administrasi, dan supervisi pendidikan. Mungkin langsung saja dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Itu memang benar, administrasi lebih luas dari manajemen. Tetapi manajemen merupakan inti daripada administrasi. Dan administrasi lebih sempit dari manajemen. Maksudnya administrasi diartikan sebagai ketatausahaan atau clerical work. Demikian pula halnya demikian pula pendapat ruang lingkup administrasi perkantoran. Ada yang mengatakan bahwa fungsi administrasi itu sama dengan fungsi manajemen. Bandingkan definisi yang mereka pegang selama ini, bahwa administrasi adalah seluruh proses kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, itu mengenai gaya kepemimpinan birokrasi. Jadi di sini dari pertanyaan yang nomor 2, di sini bahwasanya secara singkatnya udah dalam salah satu buku karangannya yang berjudul dari Dr. Haji Koswara, di sini yang berjudul Administrasi Pendidikan, dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Teori X dan teori Y, maksudnya gitu. Ketika kita menjadi atasan atau pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi untuk pertanyaan di sini dari soal yang nomor 2 adalah, untuk manusia X dan Y kita lebih cocok menggunakan gaya apakah? Gaya kepemimpinan apakah yang bagaimanakah? Dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jadi di sini saya memilih gaya kepemimpinan birokrasi. Karena kenapa? Karena dari gaya kepemimpinan birokrasi tersebut, di sini pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dan para karyawan. Jadi tidak semena-mena, tidak asal-asalan menilai karyawan. Jadi sekiranya ada karyawan yang malas-malas atau tidak menunjukkan kerja baik, atasan bisa segera mengambil sikap tersebut. Dan dilanjut soal dari nomor 3. Ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, prosedur demokratis, laissez-faire, fair, dan demokratis. Dan keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Dan untuk pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasan. Dan untuk jawabannya di sini saya mengambil tipe kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena di sini merupakan tipe demokratis itu merupakan tipe kepemimpinan yang sangat disukai banyak orang, karena pemimpin sangat menghargai pendapat bawahannya dan juga tidak otoriter. Tipe ini betul-betul
bisa memberikan arahan kerja yang profesional kepada bawahannya agar tidak mudah burnout. Dan untuk soal yang nomor 4 mengenai visi dan misi. Di sini visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan. Apa yang tampak dalam hayalan, penglihatan, pengamatan, sedangkan misi menurut KBBI adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Untuk perbedaannya, di sini visi merupakan tujuan atau arah utama. Maka bisa dikatakan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Dan untuk contoh visi dan misi tersebut, di sini saya mengirim di file, contohnya di file. Mungkin untuk contoh visi dan misi di sini saya mengambil contoh visi dan misi dari lembaga Ponpes Nurul Khatib Al-Qadiri IV. Untuk contohnya bisa dilihat di file saya sendiri. Dan selanjutnya soal nomor 5. Ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Dan di sini kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu ataupun tidak menurut Anda? Dan berikan alasannya. Dan di sini saya menjawab, sekolah dapat disebut sebagai sekolah bermutu bila memiliki karakteristik keefektifan yang tinggi, yaitu iklim sekolah yang positif, proses perencanaan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik, pemanfaatan yang efektif terhadap kemajuan siswa, dan keaktifan guru. Kalau bertanya bermutu atau tidak dari soal tersebut, di sini saya menjawab, jadi dari pendapat saya bukanlah sekolah yang bermutu karena kurang adanya bimbingan guru, apalagi menilai anak didiknya semena-mena dan tidak menilai dari kebiasaannya atau sehari-harinya. Jadi di sini bukan sekolah bermutu. Mungkin cukup sekian dari jawaban saya. Saya atas nama Saiful Anwar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.